يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما
Alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia dan Mas Atfai. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa untuk HUT Akpai yang istimewa. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumsel, Bapak Peri Irawadi MPD. Terima kasih sudah bersedia hadir, Pak. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama-sama Ketua PGRI Provinsi Sumsel, sekaligus sebagai asisten 2 pemerintahan Kota Palembang yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Julinto SPD MM. Yang kami hormati Kementerian Agama Kota Palembang atau yang mewakili Kasih Faiz Kota Palembang, Ketua Pokjawas Kota Palembang, dan yang kita hormati juga para pengawas agama Kota Palembang. Dalam hal ini hadir Bapak Rosa Ramadona MPD yang mewakili daripada pengawas guru agama Kota Palembang untuk guru-guru PAI yang ada di Kota Palembang. Terkhusus yang kita banggakan juga Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Dewan Pengurus Kota Palembang, yaitu Bapak Ibrahim, Magister Pendidikan JIA. Kemudian yang kita banggakan bersama-sama seluruh hadirin peserta seminar atau workshop guru-guru Akpai, guru-guru GPAI dari tingkat TK, SD, SMP, SMK dan SMA yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian pada acara ini. Yang kami hormati juga para narasumber dan moderator yang berkenan hadir untuk memberikan materi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, 3 menit ini, hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang sangat istimewa ini di gedung PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Hadirin yang kami hormati, di sini saya sebagai mewakili daripada kawan-kawan panitia dari DPD Akpai Kota Palembang akan menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini. Tema kita diangkat pada hari ini berlatar belakang terkait semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, yang turut menghadirkan perubahan ataupun pembaharuan di bidang pendidikan, di bidang kehidupan, tidak terkecuali pendidikan kita agama Islam. Oleh karena itu, setiap pendidikan dan calon tenaga pendidik dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam mengolah kegiatan pembelajaran. Acara ini kami laporkan terselenggara diselenggarakan oleh DPD Akpai Kota Palembang dengan menggunakan
tempat di gedung PGRI ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Julito atas izinnya penggunaan tempat ini. Tepuk tangan untuk Bapak Julito. Adapun peserta kami laporkan yaitu seluruh atau perwakilan dari guru PAI yang berasal dari sekolah negeri dan swasta, dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang mengikuti sampai saat ini mendaftar kemarin ada sekitar 300 orang lebih. Kami laporkan, Bapak. Mungkin ada yang berhak hadir ataupun tidak bisa mengikuti acara ini, tapi nanti kita akan share dalam grup. Sumber dana acara ini dari swadaya, gotong royong, donasi, kawan-kawan guru PAI yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta, TK, SD, SMP, SMA, SMK di Kota Palembang. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mensupport kegiatan ini. Tidak ada kalian, tidak ada acara ini. Kebetulan untuk kita semua. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 3 narasumber yang mumpuni. Yang pertama yaitu Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Dr. Haji Ahmad Julito SPDMM, ya, yang akan menyampaikan nanti perkembangan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang pertama ya, 7 tahun ya, atau 10 tahun. Terima kasih. Tanpa peran dari Pak Julito ini, kita tidak bisa berdiri juga di sini. Tepuk tangan lagi untuk Pak Julito. Kemudian yang kedua yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Zulhijrah MPDI, ya, yang sudah hadir juga di tengah kita, yaitu ASN dosen UIN Raden Patah Palembang, yang nanti akan memberikan materi kepada kita semua. Dan yang terakhir yaitu dari unsur guru PAI kita Kota Palembang, yaitu Saudara Muhammad Kemudian MPDI JIA, ya, seorang guru penggerak dan pengajar praktik yang akan memberikan kita nanti materi pada siang hari ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami sebagai panitia mungkin tidak luput daripada kekurangan, ya, salah di sana sini. Kami memohon maaf atas penyambutan, penempatan Bapak Ibu sekalian. Acara ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Luar biasa untuk guru-guru AKPAI Kota Palembang ini, Pak Kanwil dan Pak Ahmad Julito. Kami laporkan eksistensi guru PAI Kota Palembang ini sangat luar biasa sampai hari ini. Terlihat dari kegiatan-kegiatan kita, baik di medsos maupun di berbagai acara-acara. Terakhir kita Pak Julito menghadap Bapak PJ Wali Kota untuk mengupayakan PPG untuk guru-guru AKPAI, guru-guru DPAI yang ada di Kota Palembang. Alhamdulillah beliau menerima utusan daripada kelompok asosiasi guru pendidikan agama Islam Indonesia. Luar biasa, guru pendidikan agama Islam bisa beraudiensi dengan wali kota dan diterima di menara yang paling tinggi. Tepuk tangan untuk ketua kita, Pak Ibrahim. Luar biasa itu. Supaya jangan malu, kita harus terdepan dalam ilmu pengetahuan dan berakhlak dalam tindakan. Sukses bersama, bergerak bersama. Terakhir, tidak ada dari yang tidak retak. Kami tadi seluruh panitia minta maaf ya atas kekurangan kita. Kedepannya kita akan lebih baik lagi. Dan nanti kita minta Pak Ahmad Julito untuk membuka acara ini secara resmi. Terakhir kami sampaikan bahwa seluruh peserta yang mendaftar, yang berpartisipasi akan mendapatkan sertifikat dan kalender AKPAI tahun 2024 serta materi-materi yang akan kita bagikan di grup WA nanti. Dan semua kegiatan ini akan kami laporkan, akan kami LPJ-kan kepada kalian semua, baik di grup maupun di kepengurusan.
Semoga kita ke depan kita bisa mengadakan acara lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Julito dan kawan-kawan sekalian, kami beritahukan alhamdulillah program yang dibantu sebelum Pak Julito pindah ke Menara Pemkot ada 120 orang yang sudah sertifikasi melalui APBD Kota Palembang. Dan kawan-kawan ini sudah bergelar apa itu bahasanya Pak? GR atau GR, guru profesional. Jadi kalau ada MPD, JR, SPDI, JR, jadi bukan gede mongso ya, tapi itu guru profesional. Tapi itu untuk tahun 2022, 2023 dan ke selanjutnya, karena di sertifikatnya ada tercantum GR-nya. Tapi yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Itulah menandakan bahwa guru-guru baik mampu bersaing. Seperti saya bilang tadi, terdepan dalam pengetahuan, berakhlak dalam tindakan. Itulah guru baik. Maju bersama, sukses bersama. Inilah kecocokan kita guru baik. Bisa membantu guru-guru pejok juga, guru-guru umum juga. Dengan banyaknya beraudiensi termasuk kepada DPRD Kota Palembang yang disupport oleh Pak Julito. Walaupun Pak Julito di luar bukan dinas pendidikan lagi, tapi beliau luar biasa mensupport kita semua. Tepuk tangan lagi untuk Pak Julito. Kemudian dari terima kasih kami sekali lagi kepada perwakilan undangan daripada Kanwil Pendidikan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengharap 2024 nanti kawan-kawan kami yang belum ada antrian yang panjang ini, semoga 2024 lagi kabarnya kita juga masih mendapatkan anggaran dari APBD dari Kota Palembang. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan lagi. Oke, demikianlah sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Akhir kata, semoga semua peserta yang hadir mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Satu lagi, kita ini untuk DPD Kota Palembang pun yang pertama Pak, tapi mohon maaf tidak ada tumpunya karena kita menutup akhir tahun ini. Yang luar biasa kawan-kawan yang support dalam waktu kurang lebih 2 minggu acara ini terselenggara berkat support kawan-kawan. Tepuk tangan untuk kita semua. Burung Indrian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugiarto SPD GRMM selaku Ketua Panitia pada kegiatan pada hari ini. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Palembang, pada Bapak Ibrahim MPD GR kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wa subhanahu wa ta'ala sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji kepada Allah, hari ini kita bisa berkumpul di gedung PGRI. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati perwakilan dari Kanwil Pengamat Kota Palembang, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ferry Irwani MPD, Ketua Tim Kerja PAI Pendidikan Agama Islam, dan yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus Asisten 2 Pemerintah Kota Palembang, Bapak Haji Ahmad Julito. Selanjutnya yang terhormat lupa wakil dari PGRI Provinsi Pak Saril, wakil humas saya, ya, bidang humas ya, 3 ya. Nah, ibu ya. Dan yang saya hormati
Bapak Rosa sebagai pengawas PAI Kota Palembang. Terima kasih. Dan yang saya hormati narasumber kita Bapak Dr. Yul Hijra, PD, ya saya hormati. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian guru pendidikan agama Islam. Ya. Alhamdulillah kegiatan kita ini bisa dilaksanakan untuk tahun ini hanya setahun itu satu kali. Sekalian memperingati HUT PPD AKPAI. Kita juga sebagai evaluasi. Alhamdulillah tahun kemarin kita dilantikan. Tadi dulu juga Kagagi, jadi FKG ini belum kita ya. Nanti SMP, SMP, SMA juga. Ya, jadi kita juga selain kita kota juga, kita juga sudah masuk kemarin ya bulan 10 atau bulan 9 kita masuki dengan DPRD provinsi. Ya, jadi kita juga berjuang dari guru Kota Palembang juga provinsi. Karena DPD AKPA ini bukan guru yang ada di pemerintah kota saja, TK, SD, SMP, tetapi SMA dan SMK juga ada. Ya. Tapi kebetulan surat kita itu di cancel. Ya, tahun ini tidak di cancel, belum bisa masuk Ustaz ya. Tadi kita baru. Nah, alhamdulillah ya atas dukungan dari Pak Julinta juga Pak Ferry ya, Pak Rosa, Pak Sarif dan kawan-kawan sekalian. Tahun 2023 kita pemerintah Kota Palembang dianggarkan 120, itu yang APBD saja. Ada dana khusus, ya. Dana khusus itu hanya 8 orang, 2 dari SMP dan 6 dari SD. Kenapa beda SD dengan SMP? Karena SD itu lebih banyak. Ya, jadi jangan SMP merasa karena kami ini beda, bukan. Kita tidak membedakan karena kita lihat jumlah. Dan pretest 2023 itu jumlahnya 150 saya cek. Yang kita antrian kita itu kemarin 495. Ya, tetapi kalau SMA dan SMK itu ada jumlahnya 100. Sudah berkurang. Angkatan pertama berkurang, PIN 1 itu 10 orang, PIN 2 itu berjumlah 11 orang. Jadi kita itu 150 hampir APBN juga, masuk lagi 150 lagi kita ini. Yang PBG 150, yang lulus pretest 150 lagi. Jadi kita ini tetap. Nah, tetapi kalau kita tidak bergerak, lama-lama penuh antrian ini. Rencana kami kemarin mau ke Jakarta untuk anggaran APBN itu dibesarkan. Ya, khusus Kota Palembang dibesarkan. Tetapi karena hal lain kita tidak tercapai. Nah, ke depan juga organisasi kita ini kalau Menkumham sudah ada Pak saya. Nah, kita ini pengen organisasi kita ini masuk notaris. Kita masuk ke Kesbangpol. Nah, kita kalau bisa ada kawan-kawan yang kenal, misalnya Bambangnya Pertamina, Pusri, ya, atau kenal dengan siapa-siapa yang terkenal misalnya Indomie dan lain-lain, bisa bergabung dengan kita. Karena anggaran PPG itu ada 3. Satu APBN pusat, satu lagi APBD pemerintah Pemda provinsi maupun kota. Nah, satu lagi dana khusus itu PT, ya, BIP, PT dan lain-lain boleh kawan-kawan. Ya. Karena 3 ini. Kalau mandiri dari awal kami mandiri 2019 saya bisa mandiri. Jadi bantuan kawan-kawan. Kalau kita bergerak sama-sama, insya Allah selesai. Tetapi kalau kita merasa kenapa saya belum masuk tahun 2023, malah saya sudah tua dan lain-lain, kita itu ada pertimbangan. Karena kita menghadap dinas pendidikan, Pemkot, Kemenang, Kanwil, pihak pusat, dicek beberapa kali. Ya. Kalau kita tidak bergerak, jangankan kami, Allah SWT tidak tahu kalau kalian itu. Kalau kalian tidak pernah ikut workshop, tidak pernah ikut kegiatan, nah masuk kan jalan. Bingung Allah Ta'ala ini siapa ini? Hanya ketemu itu apa? Pak Ketua, aku nggak tahu anggaran ini. Bingung aku. Kalau dicek nama itu kata. Ya, kemarin ada yang protes. Pihak pusat juga ngomel. Di mana-mana ya bisa apa?
P1 juga dimarahi, pengawas juga. Pak Ustaz ya kita pun. Nah, cuma 2 orang yang mengucapkan terima kasih. 2 orang P1. Yang lain disini. Iya asli. Dari awal jam panas saja jam 11 kalau saya P1 ya. Sampai kemarin. Tapi gini aku mati lah kamu. Sampai jam 12 malam. Terakhir aku telepon Irma. Pak, ada ucapan terima kasih untuk aku. Nah, apa buat itu Pak? Pak Irma bukti nyata ini. Maka yang kedua kita buat siluman. Tahu siluman? Ya, maka kita bakar tuh supaya umum tak ada berlaku lagi. Kalau kita di merotes banyak merotes, tapi kalau bergerak bersama-sama siap. Ya, tak usah banyak-banyak kamu tuh di IG kemarin yang guru yang main TikTok itu 20 komen selesai masalah. Kalau kamu PPG Pak kami ada jumlah ini PPG kamu tidak dianggap kamu WA lagi kecil gua 500 1000 langsung PPG ke nomor pemerintah. Kalau kamu aktif ini kamu komen tidak like tidak masalah. Kalau kamu nak PPG IG sebut Pak guru agama macam mana nasibnya kamu tag siapa guru agama yang provinsi tag siapa dinas pendidikan yang kota tag siapa dinas pendidikan kota selesai Cigo. Karena saya ini walaupun dari DPD Apai, kamilah yang madrasah. Saya juga PGMI dulu, Persatuan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ya, ini Robin tahu, Robin ada. 9 bulan tidak kajian ke DPRD Provinsi. Selesai. Jadi guru-guru bukan saya memanasi. Artinya kita ini guru agama ini harus tahu pemerintah ini kita nyatu hidup, jangan mati. Ya, maaf ya. Aku ini manusianya lah. Kalau dah setuju marah, maka yang bersatu itu pening apa aku marah. Kedua itu pening juga yang marah itu. Tanyalah mereka tuh sudah malu nih aku marah. Nah, kalau yang PPG pengen PPG siap-siap kena marah. Kalau kamu tak tahan siap kena marah, sudah. Iya, tetapi yang marah ini untuk diri kalian sendiri. Untuk semua itu. Dan aku ini mau marah ini benar. Ya, ya, itulah yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Kedepannya organisasi kita ini besar. Ya, sebelum selesai masa jabatan saya ini, guru-guru agama sudah sertifikasi semua. Ya. Saya tidak akan terlaksana tanpa bantuan kalian semua. Kalau kalian Pak, maaf ya aku PBG, aku lupa mantep ya dulu. Masalah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih buat kamu, Pak Duduk Pak, Pak Peri, Pak Rosa, Pak Saril. Ini lawatan saya, apa adanya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan untuk selesai berapa. Memang dia ini Pak, paling uniknya dari guru agama, menteri berani kaki malu Pak. Jadi kalau masuk terus, audiensi masuk. Jadi beliau berani ya. Jadi salah satu positif beliau ini, beliau berani untuk memperjuangkan nasib-nasib guru yang ada di Kota Palembang. Alhamdulillah kita berhasil di tahun ini 120, tidak terlepas dari bantuan seperti yang kawan-kawan ucapkan tadi dari Kementerian Agama, dari khususnya Pak Zulito yang membantu kita untuk melaksanakan mendapatkan anggaran APBD Kota Palembang. Dan arahan dari Kementerian Agama ada Bapak Peri Winawadi, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden II, juga Ketua PGRI, Bapak Dr. Hadi Zulito, Bapak Rosa,
PAI, pada Kementerian Agama Provinsi Kota Palembang, Bapak Hasil, mewakili dari PGRI Kota ya Pak. Saya ini orang PGRI juga, anak tamatnya di PGRI waktu S2. Jadi saya ini kiri kanan oke tadi. Saya tamatan S1-nya IAIN, dulu IAIN, dulu WIN. Tamatan S2-nya PGRI, ngurusi PAI. Ya, jadi mungkin saya tidak banyak sampaikan karena saya tidak tahu kalau disuruh sambutan tadi Pak. Ya, karena perintah dari Pak Kanwil sekarang sedang ada acara di Forum Umat Beragama di Jakarta, diwakilkan kepada Pak Kabid. Kabid ini kami baru Pak, baru tanggal 7 Desember tadi menjabat sebagai Kabid Pakis. Nah pada hari ini beliau ada acara pisah sambut di Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin. Malam saya dihubungi yang harusnya saya hari ini ke Timur pagi tadi, tapi karena ada perintah dari beliau untuk mewakili, ya saya hadir bersama bapak-bapak ibu sekalian, guru-guru PAI ya. Saya ketua tim kerja PAI pada pendidikan menengah. Jadi di Kasih itu dulu Kasih ya, karena ada penyetaraan oleh menteri yang sudah meninggal kemarin. Kami seluruhnya disetarakan BGF jalan semuanya, jabatan fungsional semua. Kebetulan saya dapatnya jabatan fungsional analis aparatur sipil, analis SDM aparatur. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat background JF-nya kurang masuk ke PAI. Tapi karena saya dulu 2017 di PAI sampai 2020, kemudian hijrah ke madrasah, kembali lagi ke PAI, ya saya sudah melekat habis saya di PAI. Ngurusi juga yang ini. Pertama kali bantuan Pemda itu saya juga ikut ngurusi, yang membiayai terbanyak se-Indonesia, pertama itu di dinas provinsi sebanyak 120 orang. Itu dikit kalau sekarang. Banyuasin itu 240, tapi pada saat itu yang terbanyak. Nah, alhamdulillah Kota Palembang, saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang melalui Pak Junto bahwa Palembang ini sudah membantu untuk tahun 2023 ini 120 guru. Nah, jadi nama-nama yang 120 itu ditentukan oleh Pemda yang membantu. Perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi, bahwa pemanggilan peserta PPG itu ada tiga anggarannya ada 3 menurut PP 19 tahun 2017. Silakan diurut nanti. 1 APBN. Sekarang dulu APBN itu ditaruh di Kementerian Agama, di Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini di Direktorat PAI, dan ada juga yang ditaruh di Direktorat GTK Madrasah. Jadi di Kementerian Agama itu ada 2 dana dari APBN, satu di GTK Madrasah untuk guru-guru madrasah, yang kedua Direktorat PAI melalui anggaran dengan DIPA Direktorat PAI. Jadi itu ada 2 anggaran. Sekarang hilang. Tahun 2004 itu hilang, tidak ada lagi. Tapi jangan takut, masih ada di LPDP. Jadi dana itu, jadi walaupun Bapak Ibu 1000 orang datang ke Kementerian Agama, tidak ada uangnya untuk membiayai PPG. Tidak ada uangnya, karena uangnya itu sudah diambil alih oleh Kementerian Keuangan melalui LPDP namanya. Nah, jadi berapa yang ada kuota dari LPDP untuk APBN, ya itulah yang kita terima. Jadi percuma kita rombongan 4 bus minta Kementerian Agama memperbanyak Kota Palembang, nggak bisa, karena uangnya tidak lagi ada di Kementerian Agama, ada di LPDP. Sama seperti saya ilustrasikan bantuan pembangunan ruang kelas belajar RKB untuk madrasah.
itu tidak ada lagi uangnya, ditaruh di PUPR. Jadi sehebat apapun kita minta ke Kementerian Agama, tidak ada lagi uangnya, sudah ada di PUPR. Makanya madrasah-madrasah itu sekarang ngajukannya ke PUPR. Nah, kita bisa tidak ngajukan LPDP? Tidak bisa, karena mereka sudah ada plafonnya. Oh, ini tahun ini berapa miliar? 10 miliar untuk Indonesia. Nah, nanti seluruh Indonesia ini akan ada, oh Sumatera Selatan ini belum ya, belum kawasan kota. Sumatera Selatan ada daftar tunggu yang lulus Pilpres 2019, 2020, 2023 ya kemarin terakhir. Itu berapa jumlahnya? 1.000. Nah, di provinsi lain berapa? Provinsi lain diambil persentase untuk APBN. Maksud saya jangan salah ya, jangan salah penafsirannya. Jadi tidak bisa kita paksakan karena dia sudah ada sistem. Dan yang dipanggil ke apa namanya, ke PPG itu kalau APBN sistem usia, masa kerja, linearitas. Nah itu, jadi dia sudah ada sistem. Ketika nama ini dimasukkan, oh dia dari urusan sekian, nama ini masuk urusan sekian. Tidak bisa kita intervensi. Beda dengan APBD. Kalau APBD duitnya kabupaten kota, dia yang mengusulkan nama silakan. Jadi silakan itu ya. Jadi untuk APBN, untuk APBD silakan. Yang ketiga, dana itu dari lembaga atau yayasan pendidikan. Jadi nggak bisa, mohon maaf, berarti nggak bisa dari PT, Pertamina, dari USRI, dari Domi, nggak bisa. Hanya bisanya hibahkan CSR ke kota, ke Pemda kota. Nah uang itu nanti bantuan dari apa nama Pemda kota, bukan dari PT tadi. Nah itu kalau mau didorong silakan. Saya berpikir begini hanya Bapak Ibu, Pemda itu hanya membiayai PPG, ya kan? Yang bayar PPG, no? Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu silakan berjuang untuk bisa PPG lulus, karena memang tren lulusnya ini sudah agak naik ya. Kemarin kami ada rapor di Lampung dengan Gubernur Patang, itu 87% kelulusan PPAI yang B1, B2 belum. Karena B2 baru kemarin ujian. Naik dari 76% tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 76, sekarang 78%. Jadi naik. Mudah-mudahan B1 yang sekarang, yang ini kan 78%. B2-nya lebih banyak lagi. Jadi tidak perlu apa tuh istilahnya ujian ulangnya kita apa aktor apa ya. Nah itu silakan berusaha. Ya saya hanya bisa mendoakan Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Ya, nah kalau nilai yang sebaik-baiknya, tapi itu masuk nilai lulus. Jangan nilainya baik tapi tidak lulus. 70 lulus nggak ada besar kan 70. Tapi kalau grade-nya 75 kan nggak lulus jadi. Jadi saya mendoakan mendapatkan nilai sebaik-baiknya dan lulus. Saya kira itu saja. Mungkin ini permohonan kami Pak Julito. Mudah-mudahan tahun depan Kota Palembang ini, kalau di catatan kami, maaf Pak Julito, Kota Palembang ini daftar tunggunya banyak sekali Pak. Paling tinggi se-Sumatera Selatan 451 Pak. Nah, 451 ya masuk daftar tunggu. 2000 ditambah yang 2023 prioritas terakhir sudah masuk ya? Semua pokoknya totalnya 451. Ya mudah-mudahan tahun depan dibiayai 450. Ya nantinya diambil oleh APBN. Kecil lah. 240 itu 1, berapa miliar dan masih bisa. Apalagi kota kan? Ya, berdoa sama-sama tadi bila perlu ada doa bersama untuk kemudian PBB. Ya, jangan cuma diperlukan DPR ke ini itu usaha, tapi ada usaha yang lain biarnya kan. Saya kira itu, mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bertanya Pak Ferry Rinaldi. Terima kasih Pak, telah wakil dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, PGRI Sumatera Selatan, sekaligus asisten 2 pemerintah Kota Palembang, yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Zul PSPD MM, dan kami mohon kesediaannya Bapak untuk sekaligus membuka kegiatan workshop kita pada hari ini. Dan silakan Pak. Sebelum sambutan, kuramat dulu. Kuramat dulu. Yang dokter itu siapa? Belum, Pak Ferry. Belum Pak saya. Seharusnya memang Pak Ferry Indo aku tanggal 21 ujian tutup, tapi kalau kesibukan di Palembang ini macam-macam terpaksa tertunda di Januari. Tapi doa kebaik moga-moga ya, makasih. Pas pensiun itu dapat, nah jadilah. Bapak Ibu yang kami hormati, agak batuk dari dusunnya Pak Ratu Dewa semalam. KPA mungkin agak suara kurang bagus. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan wakil Bapak PJ Wali Kota, karena di jadwal itu yang membuka ini Bapak Wali Kota, ya bukan asisten duo, tapi mewakili caknya itu. Seharusnya Pak PJ yang harus hadir hari ini, karena beliau ada musibah. Kemarin ibu beliau itu dipanggil oleh Allah SWT dengan usia sangat panjang, 94 tahun. Kita doakan saja semoga orang tua beliau semua amal ibadah dapat diterima di sisi Allah SWT. Dan beliau masih di kampung di Muara Kuang, Pak Ferry, jauh. Kemarin sore aku berangkat jam 4. Kupikir tidak jauh. Sampai Tanjung Rajo buka map berapa jam lagi, rupanya masih hampir 2 jam. Masya Allah jauh rupanya ini. Jalan sempit, jelek. Langsung balik lagi semalam jam 1:30 sampai Palembang. Badan lah tua penyakitan, nah apa saruh jadi sekali. Alhamdulillah masih bisa ketemu hari ini. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, kita banggakan Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakilkan kepada Adinda Ferry Irawadi, Magister Pendidikan, alumni PGRI. Terima kasih Pak. Kita hormati Kemenak Kota Palembang, diwakili oleh Bapak Rosa Rohmat Hona, MPD. Kita hormati Wakil Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Sahrial, SPD MPD. Berdiri dulu Pak Sahrial. Nah, sekaligus sebagai Ketua PSLCC PGRI Sumatera Selatan. Jadi workshop ini pas untuk Pak Sahrial, dan nanti acara mengisi sebagai narasumber yang nanti saya juga itu Pak Sahrial, ya. Beliau sudah menguasai banyak itu. Nah sebentar aku izin ya, angkat telepon dulu Pak. Ya, berapa?
peluang. Hah? Ini loh. Ono proyek. Kalau 1,6 miliar, kalau salah. Dan mungkin kalau 160 juta kontraktor. Cancel 120 160 ini gimana? Buktikan berapa yang anggaran 2024. Ya mungkin ini salah ya. Sampai mana aku tadi? Mana ya, nanti Pak Syariah. Ya, Pak Syariah akan menyampaikan dan saya cukup membuka saja. Kita hormati Ketua DPD Akpai Bapak Ibrahim MPD GRT apa? Nah, dan seluruh pengurus jajaran yang kita hormati, khusus narasumber dari UIN Raden Patah Bapak Dr. Zul Hijrah MPDI. Terima kasih Dindo. Si Mudo ganteng pula awalnya. Yang kita hormati seluruh peserta workshop Guru Pai sekota Palembang. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf apabila ada yang belum saya sebutkan. Tentu mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, izin ridhonya. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama hadir dalam acara workshop bagi guru agama Kota Palembang yang dilaksanakan oleh DPD Akpai. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak manfaatnya dan Allah selalu meridhoi langkah baik kita semua. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW, para keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya bicara sebagai pemerintah kota. Artinya kita bersyukur, kami terima kasih bahwa guru agama ini selalu ingin meningkatkan kompetensi. Itu yang penting, ya, meningkatkan kompetensi. Anak-anak kita sebagai pelanjut atau generasi muda kita, itu sangat diperlukan tangan dinginnya, peran serta daripada guru agama. Itu penting Bapak Ibu. Percuma pelajaran kita hebat-hebat, pinter-pinter, IT kita luar biasa, tapi akhlak kita tidak bagus, maka peran guru agama sangat besar. Kami sangat bersyukur kemarin kegiatan kita ada laporan dari Pak Ibrahim CS bahwa saya waktu itu masih kepala dinas untuk mendapatkan sertifikasi khususnya PPG itu sangat terbatas. Yang sudah jumlahnya 400-an Pak Ferry, betul. Saya waktu itu masih kepala dinas, didatangi oleh beliau-beliau audiensi. Hanya saya tanya, kabupaten mana yang sudah melakukan yang sama? Saya mau rujukan saja untuk menguatkan Pak Harmojoyo. Morenim katanya Pak Yuda, ini sudah. Maka saya menghadap Pak Harmojoyo. Pak Harno, saya minta sisihkan uang kita pendidikan. Berapa miliar? Hukum 600 juta ya, 1, sekian, tapi kalau ke 600-an ya. Karena PAI ini kalau mau mohon maaf Pak Ferry ya, mau nunggu dari pusat, mungkin 10 tahun, 20 tahun selesai. 36 tahun. Luar biasa. Jadi kapan lah mati dulu? Belum sertifikasi. Ya, hingga dari kota Pak Rosa 36 tahun.
Umur kita sekarang 50-an ada. Dah lama lagi mati. Apalagi kita muslim ini kan ada doa kita yang luar biasa. Maka beda dengan orang Cina, Pak. Cina umurnya ratusan tahun. Tadi di dusun mana tadi kita sampai ratus tahun, Pak. Karena doa kita ini kadang-kadang salah. Mohon maaf, jangan jangan di macam-macam ini. Kapan umur lebih 64, kita selalu berdoa, alhamdulillah, lah bonus. Jangan dapat bonus, 64 itu laju kita dia. Ya aku lebih hampir laju, karena kita selalu dapatkan bonus. Ya, kita umur yang panjang, Pak. Nah jadi alhamdulillah, kemarin Pak Wali Kota siap untuk menambah. Saya anggarkan waktu itu. Saya berhenti, saya bilang sama Pak Ansori, jangan dibuang itu. Walaupun kemarin masih terbuang juga. Nah untuk 2024 seharusnya program kita habis, diselesaikan ini. Saya minta kemarin waktu kamu juga ada audiensi dengan Pak Jainal, kebetulan saya sana, saya masuk lagi di situ. Karena saya yang tahu. Maka saya bilang Pak Jainal, tolong ini kita selesaikan untuk pendidikan agama ini. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan 20 tahun ini juga paling tidak itu 100 sekian harus kita selesaikan. Maka dalam waktu 2 atau 3 tahun habis. Saya pensiun Pak Ibrahim bulan April. Tapi belum pensiun sebagai ketua PGRI, aman. Saya akan masih. Ya. Saya tidak akan melepaskan guru, karena guru itu dalam tanggung jawab organisasi. Tidak mau saya kemana saja, entah yang namanya guru umum, guru agama sama. Karena guru itu untuk organisasinya adalah PGRI, silakan saja ada berguru, ya itu siapa masih ketuanya Profesor apa itu? Zainuri, itu berguru kalau salah itu tulis, tidak ada masalah. Tapi kita tetap satu. Kekuatan organisasi kita akan selalu berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua itu Bapak sekalian, hari ini workshop kompetensi. Masalah kompetensi guru itu penting. Apa yang harus Bapak Ibu miliki sebagai guru agama, jangan cukup dengan ilmu yang didapat. Perubahan ini dinamis, Bapak Ibu. Ilmu ini dinamis, tidak pernah ilmu itu mati, tidak ada, selalu. Sekarang pakai sistem digitalisasi luar biasa pengaruhnya. Tapi kita ingat, tidak akan pernah ada digitalisasi itu menyingkirkan manusia sebagai pendidik, tidak ada. Kita sebagai guru tidak bisa disingkirin dari itu, karena akhlak daripada anak-anak ada dengan kita. Ya, maka kompetensi itu nanti Pak Syariah dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 14/2005 itu jelas ada beberapa kompetensi yang harus kita lakukan, harus kita miliki, baik itu kompetensi akademiknya, sosialnya, kompetensi pedagogisnya, dan yang lain-lain. Itu harus kita miliki oleh guru-guru semua. Dalam kompetensi akademik, seorang guru harus mampu menguasai bidang akademiknya masing-masing. Itu wajib. Guru agama harus paham dengan agama, harus ada inovasi terhadap agama. Janganlah kelas 6 SD masih tidak baca sholat. Nah inilah yang harus dilakukan oleh guru. Cek anak-anak itu, lah pinter untuk sholat, lah baca belum baca untuk sholat, gak usah ilmu banyak-banyak, sholat beda baca, susah. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Harus ada inovasi ya Bapak Ibu. Harus ada metodologi yang harus diberikan kepada anak itu sehingga anak itu bisa pinter agama. Pinter. Baca ayat bila perlu tiap hari. Itu zaman lama bela, ada zaman baru ini. Zaman baru ini segalanya mudah. Dulu zaman saya baca huruf hijaiyah. Inilah yang anakku, banaku, langsung baik. Kalau belum hidang, alif bata itu harus paham. Banyak belakang aku dikebuki oleh Ustaz. Bapakku dewek belum ngajinya.
Aku buru-buru pesantren juga dulu dikit. Bapak saya itu tamatan pesantren Nurul Islam dari Bandung. Digebukinya terus ini. Penuh. Sebentar, mau disini boleh? Sudah. Aku sekarang ya sudah kali aku sudah buka acara kan itu buka acara tentang ngapain. Aku buka dulu sudah aku pasang apa? Punya marlet. Siap. Oke. Ya. Jadi siap. Oke, kita lanjut. Jadi aku tidak bohong, dia anak pasar sebenarnya. Dulu ngurusi pendidikan, minum duit pasar 16. Ya. Jadi dulu Pak, peran guru itu metode ini banyak. Yang mohon maaf nih dari UIN masih narasumber. Metode kita banyak. Yang harus kita lakukan bagaimana menjadikan anak itu pintar. Sekarang ini cepat masuk, cepat hilang. Hebat kan? Cucu aku ini ngaji, kutungguin guru ngaji itu. Babi buta, babi buta. Mana huruf batu yang mana? Kamu dipikir. Kalau kita dulu alif bata sampai yang bukan hafal lagi tahunian huruf itu. Ya. Anakku, kalau kita dulu di atas alun, di atas nakak, di atas kampung, anakku, dekat sini. Ini ada lumpuh, jangan-jangan ibu-ibu juga lumpuh. Ya berdosa kamu, ngajari anak salah yang main-main. Nah ini perlu workshop ini, kita latih. Menemukan model pembelajaran mana, metode yang mana yang bisa diberikan kepada anak didik, sehingga anak didik menjadi pintar dan bisa. Ya tolongnya ini, bila perlu balik sekolah itu di jam terakhir atau pergantian, anak itu suruh ke depan baca ayat pendek atau hafalan-hafalan kamu tetapkan. Jadi kapan dia sembahyang dia baca ayat-ayat pendek itu. Ya, saya ingatkan sekolah-sekolah swasta terkadang lebih maju daripada sekolah negeri. Jangan kamu ngomong, bapak ini jabatan kepala dinas, iya. Buktinya saya, cucu aku praktik di sekolah negeri. Nanti Pak, aku sekolah negeri swasta kan loh. Bukan aku tidak percaya dengan guru negeri. Ya kadang-kadang banyaklah dia yang catatan daripada ngajar. Dia nak kata yang mengevaluasi, pengawas tidak tiap hari datang. Ketua yayasan tidak ingoi, kata ketua yayasan. Kepala sekolah kemana-mana selalu menggunakan kalkulator kalkulir. Ada benar lagi. Jadi apa? Kita berdosa-dosa itu kalau kelas 5 SD, kelas 5, kelas 6, kakek tak baca ngaji, tak baca ini kan berdosa. Apa kita cari? Nah inilah Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran bahwa kompetensi-kompetensi itu harus kita asah. Kita ini muter-muter baik Pak. Mau golak ganti kurikulum, muter-muter baik. 5-6 kali dah ganti kurikulum, mah itu lah, tak kati. Uji kurikulum merdeka, tambah kurang ajar juga. Iya. Merdeka dia. Yang rusaknya lagi guru mengartikan merdeka itu salah. Lajulah kamu nak merdeka. Harusnya. Maka saya ingatkan, kamu buatlah model pembelajaran yang baik.
metodologi yang bagus sehingga apa yang kamu sampaikan kamu yakini bahwa pembelajaran itu tersampaikan kepada anak didik. Itu udah cukup, udah keluar kita dari dusun-dusun itu. Ya, tolongnya itu. Kita ini kan jauh, banyak-banyaklah metode macam-macam. Masih ujung-ujungnya uji Ki Hajar itu bagaimana ingar sosum tolodo, imadio bangun karso, tut uri hadayani. Itu tigo itu selesai. Bagaimana mengembangkan ranah kognitifnya, bagaimana afektifnya, psikomotoriknya kembangkan. Dengan bermodalkan semboyan tadi, aman, bagus. Bahwa guru tidak ada yang akan dibetet oleh orang tua lagi. Ini guru dibetet, coba. Karena kita tidak mampu memberikan pembelajaran akhlak kepada anak didik kita, maka peran guru agama ini sangat penting. Ya, tolonglah para guru agama. Mohon dengan workshop ini nanti ada narasumber dari UIN, narasumber dari Kemenang, ya. Tolong ini betul-betul menjadi panduan Ibu Bapak semua, meningkatkan profesimu, ya, keprofesionalanmu, bahwa yang kamu hadapi itu anak didik, bukan musuh, ya, bukan musuh kita, itu adalah anak didik kita yang perlu diemong, diberikan pendekatan-pendekatan yang menurut Ibu Bapak mana pendekatan pasti setiap anak itu berbeda. Secara psikologi anak itu tidak sama, ya, dari hidung lima ini, jalan lima ini kita kan tahu ilmu psikologi itu. Karena guru ini Bapak Ibu, itu bola Pak Ibrahim, jalanlah kau jalan ngengker walaupun kau tadi pedas ngomong misalnya, ngamuk-ngamuk kau, tidak pernah mau ngomongin kau ke jalan itu langsung udah dicek kok, guru itu pasti. Tidak mungkin, mana gaya kau, gaya pemborong, tidak jadi pemborong kau tidak. Nah inilah kelebihan guru ini ya, dimanapun dia berada, bahwa langkah kakinya, cara ngomongnya, gerak-geriknya, orang akan tahu cepat bahwa ini adalah guru. Maka dari itu tolong guru ini kita pegang teguh, ya. Yang namanya kepribadian kita itu harus kita pegang teguh. Kompetensi-kompetensi yang diberikan itu baik dalam undang-undang guru dan dosen kita betul-betul dalami, kita laksanakan secara baik. Mudah-mudahan ya kegiatan ini nanti akan banyak hasilnya. Kepada narasumber tentunya sangat perlu penguatan-penguatan Pak berkaitan dengan guru agama. Guru agama ini juga manusia biasa, kadang-kadang kanji juga, tahu. Iya, jadi kita kampanye di sini. Kanji juga pasti lah ini. Terima kasih ya. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita sampai di mana kita sudah melakukan kita sebagai pendidik yang baik. Sukses untuk Akpai. Mudah-mudahan Allah meridhoi semuanya dan kami tetap menitipkan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi orang yang berakhlak, yang memiliki karakter yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja, tidak banyak-banyak. Nanti Pak Syahrial yang akan menyampaikan, yang mudah-mudahan ada gunanya bagi Bapak Ibu semua. Habis saya begitu ya. Nanti ada pertanyaan ke bawah. Yang duit ini sudah. Satu lagi nih. Cukup kare? Cukup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, atas izin kita semua dan mengharapkan ridho dari Allah SWT dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop kompetensi guru pendidikan agama Islam menuju industri digital dan pelaksanaan PPG tahun 2024 kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan Pak untuk di atas panggung dulu. Jadi Pak Haji Ahmad Zulito ada kenang-kenangan untuk guru agama Islam. Jadi beliau akan membagikan simbolis buku profil beliau. Jadi kami minta dari perwakilan guru agama, ya, dari ini Pak Beri, kami persilakan Pak Rosa juga untuk mendampingi Pak Haji Ahmad Zulito.
secara simbolis diberikan untuk guru pendidikan agama Islam di Kota Palembang. Tolong Pak, yang buku ini kapan aku buat ini buku? Guru dan pendidikan yang mencerahkan. Nah, itu ada gambar di jembatan gantung, itu jembatan gantung dusun aku. Dan dusun aku dari jembatan yang gantung. Di mau 3 lagi ya, dari peserta boleh. Dari peserta yang boleh. Selanjutnya mungkin kita bersiap-siap untuk foto bersama dengan Ketua TGRI Provinsi Sumatera Selatan dan juga Satgas S2 Kota Palembang. Oke, nanti mohon kesediaannya Pak, kita foto bersama dulu Pak. Untuk mengambil barokah, marilah kita berdoa. Kita gabungkan tadi keinginan Pak Ferry dengan Pak Ketua PGRI, Pak Julinto, agar semuanya guru-guru akta ini sejahtera. Agar Kota Palembang khususnya menjadi acuan dalam pendidikan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Anggap ini doa bersama untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatil rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berhimpun bersama, berdoa bersama. Ya Allah, mudah-mudahan Kota Palembang, Sumatera Selatan menjadi kota yang betul-betul mengedepankan pendidikan, yang maju pendidikannya, semangat guru-gurunya, jaya semuanya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPD AKPAI Kota Palembang yang pertama dengan tema Ya Allah, kompetensi guru pendidikan agama Islam menuju industri digital dan pelaksanaan BPG tahun 2024 melalui DPD AKPAI, insya Allah tahun 2024 jumlah yang mengikuti PPG bertambah banyak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan barakah dan manfaat untuk kita semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami guru-guru yang tulus, guru-guru yang baik untuk mendidik anak bangsa. Jadikanlah kami, ya Allah, memiliki ketabahan, kesabaran dalam mendidik generasi-generasi Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlisina fil ibadah wa bil khusus 'ala tarbiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam alladzina da'awhum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
dan guru-guru Akpai semuanya sejahtera. Cicilannya lunas. Hutang-hutangnya Allah bebaskan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Diri. Selanjutnya Panggilan mana dulu ya? Panggilan BPK atau panggilan ilahi? Ya kan dulu pakai ilahi Pak. Jadi bagaimana cara kerjanya Bapak Ibu? Ya, tentunya nanti ada slide yang ngomong. Profesor Nunuk Suryani MPD, Dirjen Pendidikan. Artinya antara Kemenak dengan itu saya kira tidak ada beda. Karena cabangnya dua tapi sumbernya satu. Pemerintah Republik Indonesia. Gitu ya. Iya. Kompetensi guru. Kita langsung saja. Tadi Pak Junito sudah menyinggung kompetensi guru. Jiwanya guru, milihnya guru, nak mencerdaskan anak bangsa itu merubah memanusiakan manusia, menjadikan manusia yang sukses. Tetap dua itu tetap harus dan wajib dijalankan, mengajar dan mendidik. Sekarang jujur Bapak Ibu, banyak kadang ngobrol-ngobrol lagi di kantor ya, istirahat. Ikut. Aku tadi marah ke si Wati, dengar si Wati ini. Sudahlah, sana bukan pamili bukan. Nah, apa itu bahasa guru? Laju-laju kan, yang penting tugas kita selesai. Lado. Fakta itu Bapak Ibu. Mungkin diatur kita dong. Sudah-sudahlah diomongin tidak baca, tinggal peringatan baca, segala macam baca, laju-laju gelah. Sana bukan pamili bukan, dulu jauh, nak pinter, nak nakal terserah situ. Nah ini yang pergeseran yang kita. Nah mudah-mudahan kita semua, kalau kita ini kan gurunya tanpa batas sampai meninggal. Artinya dimanapun kita berada. Artinya Bapak Ibu itu yang perlu kita pertahankan. Walaupun ada tembok pembatas lah, itu ada istilahnya tuh batas dinding yang harus kita tembus. Kalau dulu tuh lemah dulu tuh. Aku tahun 96 mengajar di sekolah swasta tuh Bapak Ibu. Kadang ya masih jiwa-jiwa militer Pak waktu itu. Jiwa militer itu masih idealis dari guru biasa guru itu. Jadi minta bongkar. Tapi setelah bapaknya panggil, terima kasih Pak katanya. Terima kasih bapaknya di sekolah itu. Memang mah itu nih di rumah. Kalau dari sini dia tidak terasa. Nah, lemah yang dia itu kan. Nah sekarang yang bukan bapaknya yang datang, polisi. Nah ini suatu tanggung jawab kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu, apapun nawaitu kita, apabila kita menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin, mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak akan kita temui. Mulai lanjut pada berikutnya itu kompetensi sosial, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif dan tidak melakukan diskriminatif terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras dan sebagainya. Guru dapat melakukan berkomunikasi secara santun, empatik. Nah ini sudah saya yakin ilmu ini sudah kita dapatkan semua sejak di bangku kuliah. Gitu. Guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan sudah pasti. Karena guru itu apalagi guru kita, guru pai itu kan lisan itu pasti. Mana kalau guru bisu kan nggak mungkin. Pasti kita ngajar di SLB. Kalau sini kan nggak ada di SLB kan. Ini kan sekolah formal semua. Saya cepatkan kompetensi profesional. Ya ini yang tujuan akhir dari PPG ini Bapak Ibu. Saya bercerita sedikit Bapak Ibu. Saya banyak mendapatkan pengalaman sejak saya menjadi guru pamong PG, terutama daljak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya secara pribadi kalau disuruh ngajar cara budak sekarang yang masih fresh graduate, yang baru tamat, kalah kita.
kadang megang mouse be masih panas dingin. Gimana hidup ke laptop gak tahu. Nah ini yang perajab, mohon maaf Bapak Ibu. Karena di Palembang ini ada 3 universitas LPTK-nya. Pertama UNSI, kedua PGRI, dan ketiga Muhammadiyah. Gitu kan? Jadi kalau UNSI itu untuk sekarang gelombang 3 ini saya dapat mahasiswa PPG Daljak yang tinggalnya di pelosok Lampung, Krui. Di Krui. Krui itu pesisir barat Lampung. Sinjang Sarong. Ngirim Google Drive, tidak bisa dibuka. Jadi minta tolong tiap hari. Kasih waktu Pak, kasih waktu Pak. Kan? Dulu ada yang di Bangkalan, jalan-jalan ada di Krui. Saya sudah bisa bayangkan kondisi IT sinyalnya, bukan masalah dia tidak bisanya, ada juga yang tidak bisa. Saya pernah juga dapat, Pak, praktik mengajar motivasinya Pak, siapa Pak yang memvideokan? Kalau Daljak, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau Daljak dari LPTK itu ada kata-kata haram maklum. Tapi kalau dia perajab, kata ampun. Nah, bagi-bagi yang ada di sini yang baru lulus belum itu kata ampun. Artinya salah-salahnya. Tapi kalau dia Daljak, Bapak Ibu, dia dapat memvideo ke suruh tetangga, suruh amang, ipar dan segala macam, ahli boleh. Nah, itu dia jadi. Nah, tadi itu pertama aku buka ketayangan cerita tadi, itu salah satu mahasiswa Daljak PPG yang dari Krui. Mulai baris, di video kan? Mulai baris, masuk. Kadang katip suaranya, kadang yang memvideokannya itu keliling-keliling di depan dia itu lah. Nah itu kan salah satu nilai yang tidak bagus. Ada Pak? Ngajar kan kita video ke kawan, tapi yang memvideokannya itu keliling-keliling di depan dia ngajar kan itu ada penilaiannya. Padahal itu kita bisa ya dibikin skenario lah. Ada juga rata-rata belajar kelompok itu Bapak Ibu tidak lagi disettingnya. Sekarang silakan membentuk kelompok sendiri-sendiri, keraba grup, ada cak 5 menit, ada ngangkat itu, ya ampun nih, polos nian ya aku PPG Daljak ini, asli polos nian, iya. Mana lagi video kado yang ngangkat kursi, ya menarik kursi, jadi nonton itu itu kan apa gue kan dikirim ke. Pertama nanti dikirimkan yang asli kan tanpa editing ya. Nah yang itu rusaknya. Adobe dia tidak mikir bahwa ada settingan bahwa kalau ngajar itu kan klasikal ya. Klasikal artinya video itu harus disorot. Ini medianya, ini gurunya, ini siswanya, ini kan. Ada baik taruh ke nyobe HP-nya, pakai HP biasanya kan. Pakai tripod itu. Taruh penyulit di tengah, jangan sehingga pantatnya baik jengokan. Mana siswanya cuma kejengan pala-pala, ya dia ditegakkan nyoba. Maju mundur. Mana nanti nilainya apa? Dunia murid dewek ya. Nah itu ada aturannya kalau Bapak Ibu. Jadi kompetensi guru-guru kita nih, mohon maaf Bapak Ibu yang Daljak ya. Aku juga cak itu sebenarnya, bukan aku cak pinteran ini, bukan. Aku tuh lucu baik nengoknya tuh kan. Kalau masalah video-video kan saat ini kan anak-anak kita kan pinter ya loh. Aku udah gitu aja, iyo. Udah tuh beli bakso semangkok selesai. Video kita bagus. Daripada berejo dewe, mungkin original barangkali maksudnya. Dia sendiri tadi, tapi bapak belur. Akhirnya ngulang lagi. Nah, kalau ulang lagi logikanya nak korban ke budak. Apa itu kan?
Budak juga tidak dikumpulkan. Budak aja dikumpulkan. Sementara PPG ini dilarang mengganggu jadwal siswa murid untuk belajar yang lain. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu. Nah, jadilah kira-kira itu pengalaman nih. Sekarang masih proses saya. Proses. Nanti baru diedit. Nah, diedit itulah yang agak makan waktu, dan dari orang itu diedit itu harus ditambah ini kegiatan apa, pembukaan, inti, penutup, harus itu tambah baca. Nah, aku carilah kalau daljab kesimpulannya boleh, harap maklum karena tuntutan PPG ini tidak lepas dari IT, lepas dari IT dan segala macam. Tidak akan cerita, catat buku sampai habis. CBS. Tidak akan cerita, udah kerja kelompok kita duduk di meja main HP, ya itu tahu. Sama. Iya. Jadi kelihatan benar Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, itu nanti kan hasil video Bapak Ibu itu disinkronkan dengan RPP atau modul kalau K3 umurnya kan, disinkronkan, dinilai lagi, direvisi lagi. Apa aja aku udah kata gawe lagi 3 bulan itu udah bisa diganggu. Iya. Sampai lelah, capek, tapi kalau berhasil ya alhamdulillah. Itulah guru sekarang ini kan banyak cikgu. Kalau orang Malaysia dulu datang ke Indonesia, kalau Malaysia cikgu dipanggil, mobilnya banyak cikgu. Orang Indonesia nggak ada mobil dulu. Guru-guru sekarang oleh sertifikasi sudah banyak, walaupun kredit, walaupun second. Ya termasuk aku dulu. Ya kalau tak sertifikasi mana? Ya rumah bayar 1 M gitu nih Bu. Rumah aku 1 M 1 kali minjem. Iya. Muliakan di bank selesai, tak baca lagi sampai pensiun. Tak 1 M Pak. Nak minjem 2 M tak bisa lagi. Ngapa? Habis. Jadi guru ini rata-ratanya rumah, kalau dia buat rumah itu 1 M 1 kali minjam. Kalau nggak nyambung, adalah guru sekarang rumahnya 1 M galon. Jadi kok biasa-biasa baik masih rumah kira aja 1 kali minjam. Iya. Ganti ke SK PNS. Itu be nyawa SK itu udah sampai sebulan dampaknya. Label cuma mana di cara rumah kan? Bayar dia nyari ke bank, minjam, ya pak itu lah. Udah rahasia umum lagi, sudah rahasia umum, nggak boleh. Ya kecuali ada peninggalan warisan, ada Pak Dedi, Pak Dedi ini banyak warisan. Iya, SK-nya masih di bank maksudnya. Iya. SK pensiun 8 tahun lagi, nggak baca lagi minjem. Iya, uang bank pacarnya kalau bapak yang tidak lakukan terbayar lagi, nggak usah lah. Nah ini bahasa Inggris nggak usah lah. Ya bisa nyebut besar. Masuk ke slide yang ini deh, kita cepat baik. Karena waktunya berapa pelham? Lapis. Nah. Apa dia jadi dapat dari aku nih? Hai, dapat Rahim, ruginya nih. Slide. Ah, tidak slide. Ambil slide yang di Merdeka. Oke. Minta waktu dikit PLM ya. Tidak usah ditambah honornya. Itu gede besar. Nah, tadi sebenarnya merdeka ya dah. Memang banyak dipleset. Termasuk aku deh pleset merdeka.
Apa nak masuk? Udah, apa nak merdeka lagi itu? Memang banyak diplesetkan, gitu kan. Tapi memang makna merdeka ini saat ini memang agak lambat. Setahu aku di Palembang ini namanya merdeka itu, Pak Dedi, merdeka itu dari Ampera belok kiri lewat kantor pos, 26 merdeka itu kan. Lalang di situlah yang merdeka itu kan. Iya. Itulah yang merdeka. Nah, kalau lurus di rumah itu kan. Tapi inilah merdeka itu. Jadi merdeka ini ada beberapa poin Bapak Ibu. Pertama, alurnya mulai dari diri sendiri. Jadi mindset merdeka itu ya bukan diplesetkan seperti yang tadi kan. Melakukan refleksi melalui pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu, kalau kita mindset kita ini, kita ambil yang positif saja. Tujuan pemerintah itu tidak akan membuat suatu aturan yang kira-kira akan merusak lah. Ya walaupun kata Pak Dilun tadi sepakat sebenarnya kurikulum itu muter-muter cek itu juga kan. Tapi di Merdeka ini memang di zaman Pak Nadiem Makarim ini maunya siswa itu tamat SMA itu sama dengan SMK. Dia punya kompetensi. Makanya sekarang ada namanya Pilimo ya. Dia apa lagi pokoknya P3 dulu ada P3 P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Udah itu guru honor jadi P3K. Kurikulum Merdeka ada P5 ya aku mau P sekarang nih kan. Kata ke kurikulum di P juga loh. Jadi alur Merdeka itu M-nya itu mulai dari diri sendiri. Yang kedua ya refleksi tadi kita refleksi Bapak Ibu. Yang aku cerita ke tadi bukan berarti kita tidak pacak sebenarnya megang laptop ini ya, megang juga pacak tapi hidup itu nah ya. Jadi maksudnya itu refleksi bahwa kita memang mau tidak mau suka nggak suka harus. Kalau Bapak Ibu mau lulus PPG nggak bisa laptop gimana? Walaupun usahanya tadi nggak mungkin kan diserahkan sama siswa, diserahkan sama apa itu namanya anak karena anak IT, tapi materi kita tidak mungkin dilepas, tetap kita berada di sampingnya. Mulai dari diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita secara singkat topik kita ini Bapak Ibu merdeka itu kita mulai dari masalah dari diri sendiri tadi refleksi diri, kita mengenal topik tujuan latar belakang dan segala macamnya. Ya persingkat saja ini ya. M ya ini masih M ya. Alur merdekanya E-nya ini eksplorasi konsep. Jadi merdeka itu M sudah selesai, eksplorasi konsep. Ini uraian materi sejumlah informasi terkait topik pembelajaran. Nanti saya kasih semua Pak Ibrahim ya. Ini memang masalah materi pelaksanaan PPG di tahun 2023 masih hangat. Jadi kalau nambah pengetahuan, agak juga setelah ini ada saya kasih jam-jam itu kurasa sama antara Kemenak dengan Kemendikbud itu peraturannya sama itu. Dalam menjalankan PPG itu apa yang disiap ke ya dah. Berapa jam nian, berapa lama nian, untuk daljak berapa, untuk prajak berapa ada di sini. Ini alur merdeka untuk eksplorasi konsep, uraian materi sejumlah informasi topik pembelajaran. Ini uraiannya, R-nya itu ruang kolaborasi. MER baru. Ruang kolaborasi secara kelompok maupun berpasangan. Jadi kolaborasi. Kurikulum Merdeka ini ada namanya P5 itu project itu Bapak Ibu nak baca kali ini ya. Dia harus berkolaborasi. Dan nanti menghasilkan sebuah karya. Sempat bingung dulu. Jadi kalau guru PAI dengan guru PKN, guru kesenian gabung jago kan? Oh ternyata memang ada tugas masing-masing yang arahnya ke profil Pancasila gitu. Oh mungkin dari guru PAI jadi dari
dari segi agamanya. Ada tak dia baca doa di awal kerjakan, oh berarti masuk profilnya. Oh ini gotong royongnya, oh barangkali ini dari guru PKN-nya, pantas jago bisa digabung ke itu. Nah itu, jadi antara ribut dengan tidak saya sampai sempat Bapak Ibu banyak mengeluarkan biaya untuk sekolah saya itu ngajak kawan-kawan ini studi tiru, manggil narasumber yang ahli bidang setelah itu studi tiru, setelah studi tiru baru diterapkan. Oh tirunya banyak biayanya, banyaknya, apalagi gelar karya itu, wah jadi pesta terus ini. Nah ini merdeka, panen raya, panen karya. Nah ini memang harus bisa berkolaborasi, latihan secara kelompok maupun berpasangan. Ya gitu, itulah tadi. Kalau dulu dikenal dengan MGP kan, MP, guru-guru satu mata pelajaran. Sekarang kita kurikulum merdeka ini seluruh guru yang dipasang-pasangkan oleh wakil kurikulum yang memang sesuai dengan tema yang diberikan. Ada 8 atau 9 tema itu yang kita pakai di sekolah kita masing-masing. Ini ruang kolaborasi. Selanjutnya untuk R-nya demonstrasi kontekstual. Jadi presentasi, simulasi, beban peran dan segala macam-macam. Jadi anak-anak gitu tuh. Nah ini nanti mungkin dari PPGKG Bapak Ibu inilah yang dituntut. Tadi kan kita tayangkan. Ini cerita lagi pada suatu hari. Kalau dulu kan pada suatu hari kan, kalau kita ngarang tuh ya, pelajaran bahasa Indonesia mengarang bebas, pasti awal katanya pada suatu hari. Betul ya? Itu nasional Bapak Ibu, bukan Lembang nih. Kita nyomong Papua ngawali pada suatu hari. Kalau mau gambar Gunung Duo, iya, sawah, gunung Lanci, matahari tengah, Samo nasional itu. Siapa yang ngajar itu? Sampai sekarang. Nah ini yang hebatnya pendidikan Indonesia ini. Gimana ya kesalahannya? Kesalahannya di kita sebenarnya. Ngapu kita suruh juga berbebas. Mindset budak walaupun di tengah kota ini dekat gunung, tahunya di gunung dua lancip pulau ada padinya. Nah, aku juga dulu banyak asli, iya gambar bebas. Tapi kalau dikasihkan tema, yakin saya berprinsip. Tapi temanya hati-hati Bapak Ibu, jangan temanya angin, obrolannya kertas kosong. Lah angin Pak, kan temanya angin, ini dah kosong, angin dah kejengoan. Jadi memang dikasihlah tema. Kalau dulu kan itulah gambar bebas, ngarang bebas pada suatu hari, setiap paragraf pada suatu hari, keliling melingkar obat nyamuk lama, tak akan selesai. Nah itu memang sekarang dituntut bukan seperti itu, tapi aktivitas anak itu yang nyata, bukan hayalan. Membuat suatu produk memang nyata, dari bahan bekas, dari plastik bekas, digelar karyakan. Walaupun termasuk juga mungkin dituntut juga anak-anak kita ini jiwa entrepreneur, wirausahanya itu ya. Walaupun dia buat kue itu masih maknya di rumah, tapi tidak apa-apa, itu belajar. Kadang lama-lamanya nih, jualnya pada saat digelar karya itu kan, jualan. Malaman ini ada yang kemasan kamu tidak percaya kan? Tidak apa-apa, itu salah satu usaha dari anak-anak kita bersama rekan-rekannya. Demonstrasi kontekstual merdeka. Pada bagian demonstrasi kontekstual, mahasiswa melakukan untuk hasil kerja, presentasi simulasi ya sama seperti tadi. Alur merdeka elaborasi.
Nah, ini elaborasi memberikan pendapat pertanyaan. Jadi ada elaborasinya. Elaborasi ini pemahaman dirancang dengan mengelaborasi pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang sedang dipelajari. Jadi ini karena materinya ini materi PPG khusus, makanya sedang mahasiswa. Tapi ini ilmu ini yang akan kita terapkan di kurikulum mereka. Koneksi antar materi itu sudah saya jelaskan, berarti beberapa materi tadi dikoneksikan semua. Setelah itu koneksi antar materi tadi, aksi nyata. Nah, aksi nyata kan sudah kita bahas tadi. Kesinilah dia melakukan refleksi kembali terhadap capaian pembelajaran. Aksi nyata. Aksi nyata ini tentang mereka ini lengkap lah, dia sudah merdeka itu. Jadi M-nya apa, E-nya apa, itunya apa, R-nya sampai A-nya apa. Ini memang bukan saya yang buat, Bapak Ibu. Ya, pakar-pakar, saya menyampaikan saja. Jadi nanti terakhir di slide terakhir nanti tidak saya jelaskan karena saya sudah di kode-kode Pak Ilham. Nah, ya, kebanyakan itu Pak Dokter Laju. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini ada pembekalan saya di dalam ini di Nah, di dalam ini baca sendiri Bapak Ibu ya. Ini gambar umum PPG Prajab itu apa, struktur kurikulumnya apa, PPG Prajab tahun 2000 PS 2003. Ada perbedaannya Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu ingat, setiap tahun tata cara dari universitas yang mengadakan ini aturan dan pusat berbeda. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu copy paste. Walaupun copy paste itu sudah merupakan suatu kegiatan turun-temurun, tapi agak cantik dikit pemainnya. Karena ada tugas yang saya terima, dia ngajar di SMP 1, tugasnya masih SMP 3. Tadi namanya Maimunah, masih tertulis namanya itu Siti Maimun. Jadi tidak cantik. Nah, makanya aku memang hasil karya itu dikolaborasikan untuk diperbaiki, diplotot ini ya, jangan sampai terjebak. Iyo, jadi jangan copy paste. Aduh galau di Google ini, tidak usah lah ragu lagi sama Mbak Google itu. Nak ngambil apa tinggal copy paste, tapi kolaborasikan ya, buat sesuaikan dengan kondisi tuntutan PPG. Jangan kamu pikir tahun kemarin dan tahun setamu aturannya tidak. Ini kaget bisa dibaca dewe PPG Prajab 22 PS 2003. Ada bedanya. Tahu Bapak Ibu ngambil di YouTube. Kalau di YouTube di tahun 2021 udah usah ditonton lagi. Kamu udah nyingok praktik di YouTube itu. Pendidikan profesi guru dalam jabatan, nanti silakan baca. Ada hal yang ini nah ini kan ada SKS-nya ya, mata kuliah intinya apa baik, ada mata kuliah keahliannya kalau di SMK berapa SKS-nya yang kuliah. Nah ini mata kuliah selektifnya ada berapa SKS itu kuliah nih ya gitu tuh. Nah ini salah satu contoh yang di 6 SKS, ini ada 19 SKS, ini ada 8 SKS, ada satu yang hilang. Ini bukti kata saya itu tidak setiap tahun PPG itu sama. Jadi jangan kita santai-santai baik. Yang kawan kemarin yang lulus nilainya bagus baik, sampai galau bahan dia so ada perubahannya. Praktik pengalaman lapangan, ini ada jumlah SKS-nya, ini tidak perlu saya jelaskan, baca sendiri lebih paham. Ada semester 1, semester 2, pengalaman lapangnya ada, sampai peran dosen pembimbing, apa dia peran dosen pamong ada di sini, seminarnya ada.
ada aktivitas perkuliahan, seminarnya itu ada penilaian seminar, nah lengkap itu. Portofolio 65, seminar 20, sikap partisipasi 15. Portofolio saya bahas. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mau ikut sertifikasi, jangan sekali-sekali, jangan segan-segan Bapak Ibu mengikuti seminar-seminar. Karena seminar-seminar sekarang ini udah dimeloi di manobe, nak di kamar dewe, nak di ruang tamu, nak sambil tidur, karena seminarnya lewat Zoom atau online atau daring. Makanya jangan heran, pemateri itu belum tentu dia pakai sepan seperti saya, bisa dia pakai sarung pada tahu. Iya, yang penting bocor. Iya, karena di rumah ya, saya sering begitu Zoom. Malas pakai baju batik PGRI, bawahnya sarung belum. Nah, kalau nak tegak itu jangan tegak kan gitu. Karena Zoom tadi kan. Nah, juga seperti ini Bapak Ibu ya. Portofolio itu yang saya ingatkan Bapak Ibu, jangan segan-segan. Apalagi banyak yang gratis-gratis itu ya. Skala nasional, skala kabupaten kota, skala kecamatan, aduh kalau nilainya semakin banyak Bapak Ibu daljak, ini dalam daljak ya. Kalau daljak ini perlu untuk mengumpulkan semua apa yang Bapak Ibu punya, diupload. Semakin banyak yang diupload itu, semakin bagus nilai Bapak Ibu. Semakin banyak, semakin bagus. Dua. Ya, saya lupa. Untuk sekarang ini yang diupload itu mulai 18 November 2022 sampai 18 November 2021, 1 tahun. Tapi kalau bisa yang ada jam di belakangnya, karena itu beda. Kalau sertifikat hanya depannya baik, belakangnya kosong, itu udah aktif nilai. Itu kalau dia pun aktif nilai. Jadi ada skala kabupaten, skala kota, skala provinsi, skala nasional, internasional. Jadi portofolio. Jadi memang benar tadi masanya ya. Sekarang masanya dipersempit, cuma 1 tahun yang berlaku. Cuma 1 tahun, kalau dulu hampir 3 tahun dikumpul ke galon kan. Ya, kan sehari itu 1-2 kali dapat sertifikat saat ingin jadi dapat sertifikasi itu. Sehingga penyelenggara seminar dan segala macam itu datang dari beberapa pulau ke sini. Dia keliling setiap kabupaten. Kita jadi pengikutnya, pesertanya, mereka mengambil hasilnya. Apa salahnya? Apa yang melakukan seperti itu? Selanjutnya, sikap partisipasi ini nanti Bapak Ibu silakan saja membaca yang lebih detail, karena sikap dan partisipasi ini di dalam PPG ini Bapak Ibu dinilai secara online. Cara menyampaikan pertanyaan segala macam, karena kan antara dosen pamong itu ada waktu-waktunya, namanya sinkronus ya. Sinkronus, asinkronus. Kalau sinkronus itu tatap muka maya, itu dilihat dari cara dia berpendapat, melakukan itu ada semua penilaian sikap dan jadi bukan berarti jarak antara dosen dan pamong itu di Palembang dengan di Lampung itu tidak ada penilaian, tapi itulah kita selaku guru mau nggak mau tidak bisa terlepas dari cara guru, cara kita dalam menghadapi siapapun itu. Atau Pak Judinto tadi, guru itu udah usah ngomong, dari segi dalam bela tahu guru itu. Ini yang perlu kita jaga. Itu Bapak Ibu ya. Nanti ini saya kasihkan karena yang sudah di-share ke panitia, kan ini belum, nanti saya kasihkan. Mudah-mudahan bermanfaat kalau Bapak Ibu. Bapak Ibu, di penghujung acara ini, penghujung presentasi. Belum lagi kok para peserta. Pada kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama memang guru harus memiliki 4 kompetensi yang sudah dijelaskan dari Pak Judinto ke saya. Yang kedua Bapak Ibu harus menguasai IT.
Yang ketiga, kalau kita jam ini Bapak Ibu, gunakanlah kesempatan untuk mengumpulkan portofolio sebanyak-banyaknya untuk menunjang. Karena setelah selesai portofolio nanti ada tes UKIN-nya, uji kompetensinya, yang tentunya itu tidak lagi bermain di LPTK masing-masing, tapi itu secara nasional. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya yakin dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke PGRI ini mendapatkan suatu kemudahan di dalam tujuannya untuk mendapatkan sertifikasi yang kita dapatkan. Nah itu tentunya saya selaku pribadi, saya yakin apalagi kalau kelebihan jam tapi akan bermanfaat, mudah-mudahan walaupun sedikit jadilah. Ya. Bunga mawar, bunga selasih. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Sebaliknya, hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasi saya tidak berbesar. Pada Allah saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan terima kasih atas ketua Akpai beserta jajarannya. Saya bangga dengan Akpai, saya bangga dengan guru Akpai, dan saya bangga sama ketua dan jajarannya. Saya guru, saya bangga, saya PGRI, saya bangga kita Indonesia. Saya bangga menjadi guru. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Nah, secara Akpai mungkin harus dibuat begini. Jadi kalau PGRI Bapak Ibu, yang pertama hidup guru, salah saya. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas. Solidaritas itu yang paling penting. Ya, kalau yang ketiga tadi tak baca kumpul ini gitu. Demikian kepada Allah saya mohon ampun, minta mohon maaf nian Pak Ketua Panitia kalau kelebihan waktu, ya, karena hanya lancar waktu, banyak ngomong, tapi di sini tapi mudah-mudahan ada warna. Saya akhiri, ya, saya selalu akan mendoakan semoga Akpai Kota Palembang selalu sukses. Akpai Kota Palembang anggotanya sehat walafiat dan tercapai segala sesuatu yang diinginkan, terutama dalam pengentasan perubahan guru biasa menjadi guru profesional yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak kita Pak Sahyal. Oke, sebenarnya banyak Pak yang aku tanya ini Pak, terutama tentang pengangkatan P3K. Iya, yang tadi kan masalah P3K banyak pertanyaan ini. Cak itu lah banyak ini kapan ada angkatan lagi, ada angkat lagi. Baiklah, terima kasih kepada Pak Saryal. Nanti pertanyaannya Bapak Ibu tetap bisa bertanya. Nanti silakan siapkan kompelan, bisa di panitia. Nanti saya akan sampaikan kepada Pak Saryal. Mudah-mudahan ampun Pak Saryal tidak minta tambah kan. Dia di luar acara lagi ya. Kalau Pak Saryal sudah di kali Bantun, akan aku Bantun pulau. Ya, nak Bantun pulau. Kalau nak musuh Pak Saryal Bantun kalah gitu. Pak Saryal guru bahasa Indonesia, gitu guru agama. Aman kita nak berdoa, boleh kita diadu ya. Kita nama aku Bantun, Pak Saryal lebih menang mungkin. Karena bila Pak Saryal Al-Quran penyejuk rohani dan juga sebagai pengobat hati agar bisa sering bersilaturahmi, rangkul guru Pai ikut pengurus PGRI. Oke, saya tutup sesi yang pertama ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto dulu Pak. Pada ya Pak, sosok kayaknya mau kasih ketua panitia, kita foto dulu.